Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel Kelas Online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya saya akan membahas mengenai materi-materi dari pelajaran IPA. Sebelum lebih jauh saya membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang kemagnetan, fokus pada pembahasan induksi elektromagnetik. Kalau kemarin kita sudah bahas banyak mengenai kemagnetan, silakan dilihat di video-video berikutnya, video-video sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bahwa suatu arus listrik itu bisa menghasilkan magnet. Diawali dengan percobaan Oersted yang mana jika sebuah kumparan dialiri listrik maka dia bisa menyimpangkan jarum kompas. Kemudian ada gaya yang diakibatkan apabila suatu kumparan yang dialiri listrik dan didekatkan dengan magnet, maka kawatnya dapat berputar karena mendapatkan gaya yang dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah magnet bisa menghasilkan arus listrik? Nah, kalau kemarin kan arus listrik yang bisa menghasilkan magnet. Nah, kali ini kebalikannya, magnet yang bisa menghasilkan arus listrik. Hal ini diamati oleh Michael Faraday yang ingin membuktikan apakah magnet itu dapat menghasilkan listrik. Kemudian Faraday melilitkan kumparan pada besi bundar dan menghubungkannya dengan baterai, serta melilitkan kumparan pada sisi lainnya yang menghubungkan pada galvanometer. Kurang lebih percobaannya seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada baterai yang dililitkan dengan kumparan X seperti ini. Lalu di sini ada saklar, kemudian ini ada besi benarnya. Di sini juga diberikan kumparan atau kumparannya yang dihubungkan dengan galvanometer. Dari percobaan diharapkan dapat menyimpangkan jarum galvanometer, tapi ternyata tidak terjadi. Ya berarti logikanya kalau seandainya ini saklarnya ditutup, kalau misalnya magnet ini bisa menghasilkan listrik, ketika saklar ini ditutup, maka galvanometer ini akan menyimpang jarumnya, tapi ternyata tidak terjadi. Setelah diamati dengan teliti, Faraday menemukan jarum galvanometer itu menyimpang ke kanan saat setelah saklar ditutup, lalu kembali ke tengah dan menyimpang ke kiri saat setelah saklar dibuka, lalu kembali ke tengah. Jadi, galvanometer ini akan bergerak atau menyimpang ke kanan apabila saklarnya ini ditutup. Setelah saklar ditutup, dia menyimpang ke kanan lalu kembali ke tengah. Nah, jadi ketika saklar ditutup, dia ke kanan, setelah saklar terhubung, dia kembali ke tengah. Lalu ketika saklarnya dibuka, sesaat ketika dibuka, ini akan menyimpang ke kiri. Lalu kemudian dia balik lagi ke kanan. Berarti ada 3 kondisi, ketika awal saklar dibuka, ketika awal saklar ditutup, dan ketika saklar setelah ditutup kan gitu. Sehingga kesimpulannya ketika saat saklar setelah ditutup, jadi ketika dia pertama kali ditutup, nah, cekek, nah, dia bunyi cerit, ditutup, maka dia bergerak ke kanan. Setelah itu dia kembali lagi ke tengah. Lalu ketika dibuka, dia kembali ke kiri. Lalu kembali ke tengah lagi. Nah, saat saklar dibuka dan ditutup, ini menimbulkan perubahan medan magnet. Sementara ketika saklar ditutup, tidak menghasilkan arus listrik karena medan magnetnya tetap. Jadi dia bisa menghasilkan arus listrik ketika saklarnya dibuka tutup. Tek 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 dibuka tutup. Tapi kalau saklarnya terhubung justru tidak bisa menghasilkan arus listrik. Kenapa? Karena medan magnetnya tetap. Tetapi ketika saklar dibuka tutup terjadi perubahan medan magnet, itu yang bisa menimbulkan arus listrik. Arus listrik pada kumparan Y disebut dengan arus induksi. Ini arus induksi. Sementara perubahan medan magnet pada kumparan Y itu dikenal dengan istilah GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi magnetik. Next. Selanjutnya, Faraday melakukan percobaan menggunakan satu kumparan yang dililitkan dengan galvanometer dan sebuah magnet permanen.
Ya, sesuai pada gambar. Jadi dia menggunakan satu buah magnet permanen dan kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Saat magnet dimasukkan cepat ke dalam, jadi ketika dia dimasukkan cepat ke dalam, gambar 1, maka galvanometer itu menyimpang ke kanan. Ya. Saat magnet digerakkan cepat keluar, nah ini gambar ketiga, magnet digerakkan cepat keluar, maka galvanometer menyimpang ke kiri. Saat magnet di dalam kumparan atau didiamkan, maka dia tidak terjadi penyimpangan. Jadi ketika dia dimasukkan cepat, dia menyimpang. Ketika dikeluarkan, dia menyimpang ke kiri. Jadi masuk kanan, keluar kiri. Jadi dia masukkan keluar, masukkan keluar. Kalau dia didiamkan di dalam, justru tidak terjadi penyimpangan. Dalam percobaan Faraday, ia menemukan bahwa besarnya tegangan induksi ini bergantung pada 3 faktor, yaitu pertama, jumlah lilitan kumparan. Makin banyak lilitan kumparan, makin besar tegangan induksi yang dihasilkan. Kecepatan gerakan magnet. Nah, tadi kalau kita lihat, tadi magnetnya bisa bergerak cepat, maka induksinya semakin cepat. Lalu yang C, jumlah garis gaya magnet. Semakin banyak garis gaya magnet, maka semakin besar tegangan induksi yang dihasilkan. Jadi dengan kata lain, tegangan induksi ini atau arus listrik ini terjadi apabila adanya perubahan medan magnet. Ketika dia digerak-gerakkan masuk keluar dengan cepat, maka ada perubahan medan magnet. Kalau dia tidak digerakkan, didiamkan saja, tidak terjadi arus listrik karena medan magnetnya tetap seperti itu ya. Generator dan transformator adalah alat yang digunakan dengan prinsip percobaan Faraday. Ini generator. Ya, generator atau genset. Nah, modelnya gini. Ini ada 2 generator, ada generator AC dan ada generator DC. Yang mana ketika dia berputar, nah, ketika ini berputar, ini akan menghasilkan listrik. Ketika bagian tengahnya ini berputar, bergerak, dia akan menghasilkan listrik. Jadi magnet yang menghasilkan listrik. Saja ada transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Jadi fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat listrik, biasanya kadang itu alat listrik itu ada yang naik, kondisi tegangan itu ada yang naik, ada kondisi tegangan saat turun. Nah, transformator ini menjaga agar listrik itu stabil. Nah, tidak ketika dia naik, ada yang digunakan untuk menurunkan, yaitu transformator yang digunakan untuk menurunkan arus. Ada juga yang digunakan untuk menaikkan arus. Nah, seperti itu. Alat ini terdiri dari 2 buah kumparan. Arus pada salah satu kumparan akan menghasilkan medan magnet yang akan menginduksi arus pada kumparan lain. Kumparan yang pertama disebut kumparan primer, yang ini. Kumparan yang kedua disebut kumparan sekunder. Nih. Ya, seperti itu. Ada 2 jenis transformator, yaitu transformator step up yang untuk menaikkan tegangan dan ada transformator step down yang menurunkan tegangan. Nah, ini macam-macam transformatornya. Ini biasanya kalau kita lihat di gardu listrik ya, untuk menaikkan tegangan agar bisa sampai ke rumah-rumah. Gitu. Apa perbedaan transformator step up dan step down? Transformator step up memiliki tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer atau VS lebih besar daripada VP. Jumlah lilitan sekunder lebih banyak jika dibandingkan lilitan primer atau NS lebih besar daripada NP. Kuat arus listrik sekunder lebih kecil dibandingkan dengan kuat arus listrik primer. IS lebih kecil daripada IP. Sementara transformator step down itu memiliki tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer atau VS lebih kecil dari VP. Jumlah lilitan sekunder lebih sedikit dibandingkan jumlah lilitan primer. NS lebih kecil dari NP. Kuat arus listrik sekunder lebih besar dibandingkan kuat arus listrik primer. IS lebih besar daripada IP. Sehingga dirumuskan NP atau jumlah lilitan primer
dibanding dengan NS atau jumlah lilitan sekunder akan sama dengan tegangan primer dibagi tekanan sekunder sama dengan kuat arus listrik sekunder dibagi kuat arus listrik primer. Lalu ada efisiensi transformator. Ketika kita menggunakan transformator, kita akan merasakan panas di sekitar transformator tersebut. Panas yang timbul pada transformator ini merupakan energi yang dihasilkan oleh inti besi kumparan yang telah mengubah sebagian besar energi listrik menjadi energi panas. Ya, jadi energinya tidak 100% karena sudah dirubah menjadi energi panas. Akibatnya jumlah energi listrik yang dihasilkan di kumparan primer ketika dipindahkan ke kumparan sekunder itu berkurang karena sebagian sudah diubah menjadi energi panas. Kondisi ini merugikan karena telah mengurangi hasil kerja transformator tersebut. Kerugian ini dapat dihitung ya untuk mengurangi kerugian tersebut ya untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan perubahan energi listrik menjadi panas yang mengakibatkan transformator tidak bisa bekerja dengan maksimal, maka kerugiannya itu bisa dihitung dengan cara selisih pada kumparan primer dengan kumparan sekunder, persentase perbandingan pada kumparan sekunder dan kumparan primer disebut sebagai efisiensi transformator. Dapat dirumuskan sebagai Vs dikali S sama dengan Vp dikali IS. IP nih ya, salah tulis. IP ini yang benar. Nah, kita coba contoh soal. Perhatikan bagian transformator berikut. Apabila jumlah kumparan N1 100 lilitan dan N2 250 lilitan, tegangan V2 adalah berapa? Nah, ini kita perhatikan. Yang mana primer, yang mana sekunder. Yang sebelah sini primer, yang sebelah sini sekunder. Ya, yang pertama primer, yang kedua sekunder. Kita lihat. VP, V tegangan primer atau V1 sama dengan 40, kumparan primer atau NP 100 lilitan, kumparan sekunder 250 lilitan. Yang ini. Maka berapakah tegangannya? Vs sama dengan V2. Jawab. Vs dibagi Ns sama dengan Vp dibagi Nv. Iya kah? Ya. Jadi ada kesalahan rumus ya. Jadi yang benar adalah NP dibagi NS sama dengan Vp dibagi Vs. NP-nya itu berarti lilitan primer, NS-nya lilitan sekunder sama dengan Vp. Vp-nya itu berarti tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder. Nah, terus NP-nya kan sama dengan 100, NS-nya sama dengan 250. VP-nya sama dengan 40, VS-nya belum diketahui. Kita kalikan silang. Ini kali ini 25 kali 4 100 tambah 02 berarti 10.000 ya. Jadi 10.000 sama dengan 100 VS. VS sama dengan 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 volt. Ya, sama dengan 100 volt. Jadi tegangan pada VS sama dengan 100 volt. Contoh soal lagi. Berikut gambar skema transformator motor ideal dengan data-data jika kuat arus listrik mengalir, hambatan R adalah 4 ampere, berarti dan arus listrik yang mengalir pada kumparan primer adalah, berarti yang dicari adalah ini, IP. Nah, yang dicari adalah IP. Ini primer, ini sekunder. R-nya 4 ampere. Kan? Jadi diketahui kumparan primer N1 sama dengan 600, kumparan sekunder S2 sama S2 IS atau I2 sama dengan 4. Kumparan sekunder sama dengan 120 liter. Ditanya kuat arus primer sama dengan berapa? Kan gitu. Dijawab. NP per NS sama dengan IS per IP. 600 dibagi 120 sama dengan 4 dibagi IP. Kita kalikan silang. Ini kali ini kali ini. Berarti 600 IP sama dengan 480. Dari mana 480? 120 kali 4. 480. Maka IP sama dengan 480 per 600. IP sama dengan
0,8 ampere karena ini pindah ke sini kali lawannya bagi. Jadi 480 bagi 600 sama dengan 0,8 ampere. Jadi gitu ya. Jadi sebelah kiri ini primer, sebelah kanan sekunder. Diingat-ingat. Selanjutnya ada soal efisiensi transformator. Sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya 220 volt dan 55 volt. Berarti tegangan primernya 220, tegangan sekundernya 55. Jika kuat arus primer 0,5 ampere dan kuat arus sekunder 1,5 ampere, berapakah efisiensi transformator? Dijawab. Diketahui IP sama dengan 0,5 ampere, VP sama dengan 220 volt, IS sama dengan 1,5, VS sama dengan 55. Berapakah efisiensi transformator? Penyelesaian. Efisiensi transformator sama dengan IS dikali VS dibagi IP dibagi dikali VP. IS ini kuat arus listrik sekunder dikali VS tegangan sekunder dibagi IP kuat arus listrik primer dikali VP. VP ini adalah tegangan primer. Kita masukkan saja kan sudah ada di sini ya. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi 1,5 kali 55 IS-nya sama dengan 1,5, VS-nya 55 dibagi IP-nya 0,5, VP-nya 220 dikali 100 sama dengan 82,5 dibagi 100, 10 dikali 100%. Sama dengan 0,75 kali 100% sama dengan 75%. Jadi efisiensi transformatornya adalah 75%. Nah, itulah tadi pembahasan dari induksi elektromagnetik. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.